Selamat malam pemirsa, penceramah Haikal Hasan Baras dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Ini terkait dengan pernyataannya yang menyebutkan ia bermimpi bertemu dengan Rasulullah SAW. Sementara itu, pelapor Forum Pejuang Islam menyebutkan menganggap bahwa pernyataan dari Ustadz Haikal menyebabkan kebencian, menyebabkan keonaran, dan juga menyebar berita bohong. Nah, pemirsa, ketika mimpi diancam bui, inilah judul diskusi kita malam hari ini di Dua Sisi bersama saya Dwi Anggia. Sudah hadir sejumlah narasumber di sini, saya akan perkenalkan satu persatu. Ada Muhammad Rofi'i Muklis atau yang disapa dengan Gus Rofi'i. Selamat malam. Siap, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini dari Ketua Forum Pejuang Islam dan juga ada Mas Aulia Fahmi, Ketua Cyber Indonesia. Selamat malam. Malam. Dan di sebelah kiri saya ada Bapak Abdullah Al-Katiri, ini pengacara Ustadz Haikal Hasan. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Dan juga ada Bapak Akhyar Salmi, pakar hukum pidana. Sehat semua ya Bapak-Bapak ya? Alhamdulillah sehat. Oke, alhamdulillah, itu yang paling penting sekarang dalam kondisi pandemi. Nah, sebelum kita mulai diskusi, saya akan memperlihatkan terlebih dahulu ini apa yang akan menjadi tema kita malam hari ini. Mengenai ini, yang pertama kita lihat. Ya, bisa dikeluarkan. Haikal Hasan dipolisikan karena mimpi bertemu Rasul. Oke. Ya, alasan mimpi bertemu Rasulullah, Haikal Hasan disebut menyesatkan. Ya. Haikal Hasan dipolisikan, publik, titik 2, mimpi bertemu Rasulullah kok dilaporin. Nah, ini yang terakhir. Ya. Haikal Hasan dilaporkan yang tadi ya, mimpi bertemu Rasulullah kok dilaporkan gitu. Oke, ini yang sudah beredar di publik, videonya juga sudah beredar di mana-mana, kemudian banyak pro dan kontra yang muncul. Pertanyaan saya untuk yang pelapor nih dari Gus Rofi'i. Iya. Pertanyaan saya sederhana, apa yang salah dari yang disampaikan oleh Ustadz Haikal Hasan? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Dengan seperti ini saya bisa bertemu dengan pengacaranya Ustadz Haikal Hasan. Namun sebelum saya menjawab, saya ingin mengajak berdoa untuk saudara-saudara kita karena kebetulan yang dibahas oleh Ustadz Haikal Hasan dalam mimpi adalah ketika terjadinya musibah. Bukan hanya musibah FPI, musibah bagi kita. Nah, tugas kita sebagai orang Islam hanyalah berdoa, munajat kepada Allah tanpa menjustifikasi, tanpa menvonis bahwa ini syahid, bahwa ini bersama Rasulullah. Tidak boleh itu. Itu haknya Allah, bukan haknya kita sebagai manusia. Manusia hanyalah tugasnya berdoa. Artinya ada menurut Anda yang di sana yang tidak tepatnya, nah, kita itu menjustifikasi tidak tepat, syahid gitu dan loh. Bahkan ulama kita dari dahulu sampai sekarang itu bersepakat. Jangankan apa ya, melukis wajah Rasulullah aja, menggambar wajah Rasulullah aja, itu dilarang gitu loh. Itu artinya orang tidak tahu Rasulullah itu seperti apa. Oke, sebentar. Boleh saya potong ya? Boleh. Ini kan di laporannya disebutkan menyebarkan berita bohong melalui media elektronik. Penodaan agama yang menyebabkan keonaran dan rasa kebencian. Di bagian mana ini berita bohongnya? Di bagian mana penodaan agamanya menurut Anda dan keonaran serta rasa kebenciannya? Oke, karena baik. Kalau kita lihat di sana Ustadz Haikal itu pernyataannya memberikan penguatan ya kepada keluarga yang ditinggalkan. Kalau kita melihat, tapi Anda melihatnya dari kacamata yang berbeda. Iya, betul. Jadi menurut kita ya, penilaian kita, kebohongannya terletak di mana kan begitu. Saya yakin Ustadz Haikal itu tidak bertemu Rasulullah. Makanya saya menuntut itu untuk membuktikan bahwa Ustadz Haikal bertemu Rasulullah, maka dia harus membuktikan ke pengadilan bagaimana ciri dan wajah Rasulullah. Dan itu sulit untuk dibuktikan. Ini agak bingung saya, bagaimana caranya kita membuktikan mimpi seseorang? Nah, maka dari itu ada aturan Muhammadiyah hari ini, NU hari ini, itu kalau kita bermimpi ketemu Rasulullah, misal tuh, kalaupun bermimpi, ulama-ulama salaf itu hanya disimpan. Takutnya apa? Takut menimbulkan pro dan kontra gitu loh Mbak. Kan gitu. Nah, apalagi disangkut pautkan bahwa yang meninggal ini bertemu Rasulullah, bersama Rasulullah, reza bersama Rasulullah, dikatakan jihad. Apakah melawan aparat hukum itu merupakan jihad? Kalau ini dikatakan jihad, berarti negara ini bersalah kan begitu gitu loh Mbak. Sebentar sampai di sana. Terima kasih. Pak Al-Katiri selaku kuasa hukumnya tadi disebutkan harus dibuktikan dong, benar nggak ini Pak Ustadz Haikal ketemu dengan Rasulullah? Iya, terima kasih.
Dari sini terbukti bahwa pelapor, Anda pelapor. Iya. Ya, ini tidak mengerti hukum. Ya. Tidak Karena mengertinya? kalau hukum itu kan harus ada bukti, Ya. ya kan? Kemudian ada fakta. Dia sendiri katakan kebohongan itu sukar dibuktikan. Ya kan? Pertanyaan saya balikin, bohong apa? Di mana bohongnya? Ya kan? Penyebaran, apalagi undang-undang yang digunakan pasal 1 undang-undang undang-undang pasal 28 undang-undang ayat nomor 2, 146 ITE ya. ITE itu ya pasal 14 ayat 1 dan 2 dan 15 itu Pasal 14 jelas dan 15. kebohongan yang menimbulkan keonaran. Keonaran yang mana? Tidak ada keonaran. Bagaimana dia bisa menafsirkan mimpi seseorang? Ini kan aneh juga. Ya kan? Padahal mimpi itu adalah subjektif sekali. Mimpi itu subjektif. Bahkan itu doktrin. Rasulullah sendiri pernah mengatakan dalam hadisnya bahwa jika orang mimpi wajah saya, itulah saya. Karena apa? Rasulullah itu tidak bisa ditirukan dengan makhluk lain. Bahkan orang mimpi itu diperbolehkan oleh Rasulullah. Jika seseorang mimpi saya, itulah memang wajah saya. Bukan wajah yang diganti dan sebagainya. Oke, Ya boleh kan? ditahan sambil di sana. Mimpi dibolehkan oleh Rasulullah ya. Iya, Bahkan buktinya barang siapa yang memimpikan wajah saya, itu memang saya. Oke, bagaimana Anda melihatnya dari sebelah sini melihat bahwa itu adalah hoax, menyebarkan kebohongan. Nanti kita lanjutkan usai jeda saat lagi di dua sisi. Dua sisi saya lanjutkan kembali. Tadi Pak Al-Katiri menyebutkan ada hadis yang berbunyi, Iya. jika bermimpi bertemu saya berarti itulah saya, itu Rasulullah ya. Nah, bagaimana Anda melihat bahwa itu menyebarkan berita bohong apa yang disampaikan oleh Ustadz Haikal? Yang pertama gini, kita untuk melihat permasalahan ini harus melihat seluruh konteks. Yang pertama adalah, konteks pertama itu yang saya lihat Haikal Hasan itu berbicara dalam konteks dia pernah bermimpi. Dia menyebutkan bahwa ada Umar, ada Salma yang pernah digandeng bersama Rasulullah. Itu konteks pertama. Konteks kedua adalah ketika Haikal Hasan menyebutkan orang-orang yang kebetulan waktu itu meninggal dunia sudah bersama Rasulullah. Nah, saya melihat dari dua konteks ini ada persandingan kalimat tadi. Yang pertama antara kalimat mimpi dengan kemudian disandingkan dengan peristiwa meninggal dunianya yang pada saat itu memang terjadi pemakaman kan gitu. Nah, kalau ini dibiarkan akan muncul persepsi publik, yaitu bahwa meninggalnya korban ini kan karena peristiwa. Ada peristiwa yang sebelumnya itu ada penyelidikan kepolisian, yang kemudian ada perlawanan, kemudian ada korban meninggal. Nah, kalau persepsi ini dibangun terus, yang diartikan bertemu dengan Rasulullah, akan menjadi pembenaran bahwasanya melawan institusi negara itu adalah benar. Karena kalau meninggal nanti ketemu Rasul. Inilah yang kita nggak mau ini sampai terjadi gitu di tengah masyarakat itu anggapannya kita. Pak Al-Katiri. Jadi Sebenarnya jangan sampai jadi pembenaran. Masalahnya ini apa? Apa masalah jihad? Apa masalah kebohongan? Ini kan masalahnya mimpi. Dia larinya ke jihad. Konteksnya sudah kemana-mana ini gitu loh. Tidak, Pertanyaan bukan masalah jihadnya. Saudara tahu Masalah persandingan kalimat yang pertama. Iya, saya baru kebohongannya bicara di mana? dalam konteks itu. Kebohongannya di mana? Jadi begini, Bukan. Pak Al-Katiri. Sebentar, Ini baru berbicara Kebohongannya konteks di mana? kebencian. Jawab dulu katanya, kebohongannya di mana? Kebohongannya di Ingin mana? tahu. Bukan pada konteks itu, saya bicara lah. konteks kebencian. Laporan Kalau itu ini- dibiarkan, orang yang meninggal karena melawan institusi, kemudian setelah meninggal bertemu Rasul, ini bagaimana? Artinya ada pembenaran orang untuk melawan pemerintah. Anda setuju seperti itu? Siapa yang melawan Persepsi dari pemerintah? pihak di sini. Pertanyaan saya, Loh. apakah peristiwa kemarin itu ada perlawanan? Faktanya ada. Faktanya dari Komnas HAM kan ceritanya kan siapa yang benar? Faktanya oleh Kapolda ada. Apakah ada Oke, ada press kita release-nya. mengerucut lagi ke Nah, makanya, tema kita. karena Kita dia jangan keluar berbicara konteks, nama. Pak Al-Katiri. Jadi Mas pertanyaan Aulia. saya, di situ kan ada juga penistaan agama. Di mana penistaan agamanya? Oke, Loh, saya jawab. Sebentar, saya tanya dia. Pada konteks Karena- Rasulullah adalah makhluk yang sangat mulia. Tadi itu saya bilang, kalau disandingkan dengan adanya peristiwa pemakaman terhadap para korban yang meninggal dunia, itu dianggap benar ketika mati bertemu Rasul. Ini kan berbahaya. Semua orang akan mau ikut menjadi. Penistaannya di mana, saudara? Loh,
Pertanyaan saya, orang mimpi. Bukan Seandainya mimpinya, Anda salah. Ustaz. Bukan Yang mimpi yang kita dilaporkan ini kan permasalahkan. mimpinya. Adalah persandingan. Ketika orang mengatakan yang dilaporkan ini mimpinya bohong kan? bukan itu yang Pertanyaan saya, bukan dilapor- mimpinya. Persandingan Pasal antara yang mimpi Anda ketemu gunakan ini Rasul pasal kemudian disandingkan kebohongan. dengan adanya 3 meninggal pasal di dunia. situ pasal kebohongan. Karena pasal peristiwa 14 melawan ayat 1, kepolisian. 14 ayat 2, itu adalah kebohongan di situ. Pertanyaan saya Oke. sederhana. Kebohongannya di mana? Oke. Saya bicara pertanyaan pada saya. konteks Satu. kebencian Oke. dulu. Maaf, kalau menjustifikasi, ya contohnya maaf, ini Oke. contoh. Seandainya ada seorang wanita, dia bermimpi diperkosa oleh saudara, apakah dia boleh melapor? Karena dia mimpi diperkosa oleh saudara. Bukan, Itu saya tanya, sudah jelaskan. apa boleh nggak dia konteksnya melapor? bukan mimpi. Bagaimana subjektivitas? Anda salah memahami konteksnya itu. Saya Oke, sebentar, katanya, boleh saya Anda tengah harus sebentar? translate Saya dulu jelaskan. kata-kata Ini Haikal saya ingin Hasan. mendengarkan Jadi Anda Bapak baru sebentar. paham. Ustaz. Bapak Iya, sebentar. iya. Saya Bukan boleh jawab mimpi gitu loh. konteksnya, bukan Pendetaannya di mimpi. mana dan sebagainya. Oke, Seseorang Pak yang Katiri, ketemu Pak Rasul, Aulia, apapun Gus ceritanya, Rofi, boleh kalau itu sebentar. keyakinannya, Gus Rasul Aulia. ini mengatakan, Silakan siapa yang saja. mimpi Oke, melihat saya minta wajah saya, sebentar. Saya yang itu ada di memang sini saya. moderasi, Bukan tolong Anda didengarkan. tidak Saya bisa minta Anda suara dari salah. Pak. Ustaz Anda tidak Katiri paham. salah, Sebentar, menganggapnya silakan. salah. Satu persatu dong. Ya, saya yang melaporkan. Pak Hian, Coba. dari Saya. segi hukum pidana ini, kita melihat bisa, kalau bisa dilaporkan pasti bisa dilaporkan, apapun bisa dilaporkan oleh polisi ya, dilaporkan ke polisi. Tapi kemudian apakah ini bisa diproses selanjutnya? Tepatkah penerapan Saya pasal-pasal usul ini? dulu, kalau seseorang berbicara, dengar dulu sampai selesai. Kalau semuanya berbicara, inilah problem di bangsa kita. Nggak ada Betul, yang mau ya. mendengar. Nanti Mungkin kita nggak saja bisa paham kita boleh dua konteksnya, ya. sisi, dua perspektif berbeda. Siapa tahu ada nanti titik temu. Jadi saling mendengar dulu. Ya, sepakat Jangan itu. kita yang berhak mengatakan salah di dunia ini hanya pengadilan hakim. Betul. Kalau kita yang lain nggak bisa untuk mengatakan ini salah atau tidak. Itu dulu saya perspektif hukum ya, Ya. hukum pidana khususnya. Nah, lantas apa Anggi yang mau Nah. ditanya ke saya? Apakah bisa nih, kalau disebutkan tadi kan karena bermimpi Haikal Hasan dilaporkan ke polisi. Itu dulu pertanyaannya, di mana Iya. letak salahnya, di mana letak ini? Kita lari dulu. Kalau dilaporkan, diadukan, apa saja bisa dilakukan. Ya. Tinggal masalahnya polisi mau menerima atau diterima dulu. Bisa diproses atau tidak nanti. Iya. Lanjutannya. Kalau dia itu lakukan tahap penyelidikan, dia lihat dulu yang dilaporkan ini peristiwanya pidana tidak sih? Oke. Kalau memang benar yang dilaporkan karena bermimpi tadi, mimpi itu tindak pidana enggak? Sepengetahuan saya, mimpi sampai detik ini belum ada dirumuskan di dalam satu pasal pun di dalam ketentuan hukum pidana, baik yang ada di dalam KUHP maupun di luar KUHP, Undang-Undang ITE, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46, Pasal 56, itu enggak ada berbicara unsurnya tentang mimpi. Oke. Jadi jawaban saya clear, kalau mimpi Tidak itu bisa tidak dipidana. merupakan peristiwa pidana. Sehingga menurut saya nggak mungkin bisa diproses, ditingkatkan nanti ke tingkat penyidikan. Kalau peristiwa pidana barulah dia nanti dikumpulkan alat bukti, mungkin dia akan tingkatkan nanti Oke. ke penyidikan. Oke, Tapi pertanyaan kalau selanjutnya. bukan peristiwa pidana, itu tentu tidak. Itu Pertanyaan jawaban. selanjutnya, dari laporan ini tindak pidananya adalah menyebarkan berita bohong, kemudian penodaan agama, menyebabkan keonaran dan rasa kebencian. Menurut Anda sebagai pakar pidana itu terpenuhi nggak unsur semua dalam peristiwa? Berita di bohong dulu pemakaman saya ingin. Kalau kaitan saya tadi kan dari mimpi Ya. ya. Apakah mimpinya dia ini dia benar atau tidak? Hanya yang bersangkutan dengan Allah yang tahu. Bagaimana Hanya itu. pembuktiannya? Orang Pertanyaannya lain kan nggak begitu? mungkin. Berbeda dengan kalau bohong yang lain katakan kejadian X saya bilang I. Ada saksi mengatakan enggak, itu X bukan I. Tapi kalau tentang mimpi siapapun, hanya kita yang tahu mimpi kita. Tentu dengan kalau bicara dengan agama tentu Tuhan. Bagaimana mengatakan itu bohong? Karena nggak ada yang tahu yang itu benar. Hanya diri dia yang tahu itu benar, benar tidaknya. Jadi ini lebih kepada urusan pribadinya dengan Tuhan. Bukan urusan hukum menurut saya kalau sekedar mimpi tadi. Ya. Jadi urusan dia, kalau dia berbohong karena orang nggak bisa buktikan itu bohong sekiranya ini, urusan dia kepada Tuhannya. Oke, kemudian kalau unsur penodaan agama Sebentar dan dulu penyebab kalau mengenai keonaran? masalah ini tadi ya, Anggi, terang mimpi contohnya. Di dalam Islam saya nggak paham juga nih Gus, Pak sekalian Iya, tentang iya. agama. Itu kalau nggak salah, kenapa adanya kurban ini?
di dunia, di agama Islam. Berawal dari apa mimpinya asbabun juga, nuzulnya? ya. Kan dari mimpi juga. Mimpinya Nabi, ya. Ibrahim bermimpi, saya bermimpi, katanya laksanakan. Ya bunayya, anak, aku bermimpi nih, laksanakan mimpimu. Maka sekarang itu menjadi salah satu rukun Islam kan? Apa namanya? Untuk kurban haji. Kurban, ya. Ada Idul Adha di situ. Jadi ada juga mimpi itu yang benar, nggak selalu mimpi bohong. Tapi kebenarannya yang tahu hanya dia dengan Allah. Tinggal orang yakin atau tidak yakin. Kalau nggak yakin ya sudah, saya nggak percaya. Oke, itu dari- hanya persoalan percaya Ya. nggak percaya aja. Masalah Sampai keyakinan titik dari segi itu, agama ya. Oke, itu iya. kita Kalau sampai kesampingkan itu yang saya satu nggak itu. lihat ada Oke. pidananya. Tapi tentu bisa saja ada pihak yang berbeda. Iya. Boleh Iya. saja. Nah, kalau tiga Oke, unsur saya lainnya, jawab ya. kalau tiga unsur lainnya menurut Anda tidak terpenuhi, penodaan, menyebabkan keonaran dan rasa Penodaan kebencian. kalau dia mengatakan bermimpi, apanya yang ternoda? Ternoda itu menistai, mencederai, membuat rendah sesuatu. Kalau dia bermimpi, apalagi kalau memang dalam konteks ini dibawa dia bermimpi dengan Nabi, apanya agama yang dinodai dengan dia bermimpi? Apa? Kemudian unsur keonaran, kalau- menyebabkan keonaran dan rasa kebencian. Ya orang mengatakan mimpinya kok onar gitu ya. Kalau Buktinya ada menurut saya- pihak-pihak yang terganggu jadi di sini. gini Mbak siapa ini? Anggi. Mbak Anggi. Ternyata beliau ini kayaknya kurang memahami apa yang disampaikan Ustadz Haikal. Oke. Nah, kita melaporkan ini Mbak Anggi dalam rangka mencegah darul mafasid muqaddaru dabil masoleh, kan gitu kan? Mencegah kemudorotan dari cerita mimpi yang tahayul Ustadz Haikal ini gitu loh. Anda melihat bisa ada Jadi- peluang terjadi keonaran dari situ gitu. Jadi gini ya, Kerusuhan. Ustadz Haikal itu kan asalnya mimpi tuh tentang anaknya kan begitu. Lalu digeret, ya, ditarik karena dia ini ceramah maunya memotivasi keluarga. Tetapi Ustadz Haikal itu menjustifikasi gitu loh, bahwa yang meninggal ini akan bertemu dan didampingi Rasulullah kan itu. Kalau ini ditangkap oleh orang awam, yang kita khawatirkan itu menjadi pembenar. Ya sudah dah, aku ikut Habib Rizik misalnya, udah dah aku ikut FPI deh, aku melawan negara deh, biar katanya Ustadz Haikal tadi itu Oke. masuk. Itu yang Nah dikhawatirkan. itu gitu Pak loh, Alkiri. makanya saya Ada laporkan justifikasi ya, itu. dalam rangka mencegah gitu Jadi- loh. Oke. Jangan sampai Jadi terulang begini. Haikal 1, Haikal 2, Iya, Haikal iya, 3 Oke, iya, gitu gantian loh. Gus Rafi. Jadi silakan. begini, itu merupakan doa dari Ustadz Haikal. Insya Allah yang meninggal ini Tidak masuk surga. ada insya Allah, demi Iya, Allah. tapi itu doa. Dia demi Allah Iya, dia. tapi Bukan dia insya mendoa, Allah gitu loh. memotivasi. Memastikan Ustaz. Boleh kita Memastikan dengarkan dulu gimana? dari pihak Pak Kemudian dia Alkiri. bercerita kan bahwa saya mimpi ketemu Rasulullah pada saat anak saya meninggal. Betul, Ini itu ceritanya, betul, ya. ceritanya. Yang pertama namanya Umar, terus Salma dan Salma, sebagainya. ya. Kemudian waktu itu disentuh oleh Rasulullah, dikatakan mereka bersama saya. Sejak itu dia tenang. Ya. Dia menceritakan perasaannya, dia tenang, ditinggal. Ini kan pada keluarga, supaya keluarga ini juga tenang, Ya. gitu loh. Yang mana dia katakan di doa, ya mudah-mudahan ini diterima oleh Allah dan insya Allah dia jihad dan sebagainya. Itu kan jihad itu kan macam-macam. Apakah jihad itu selalu perang? Jadi Saya gini. bertanya ya, jihad itu apa selalu perang? Oh tidak. Nah ya sudah. Jadi Ustadz Haikal tidak Sebentar. ada insya Allah demi Boleh Allah. kita Iya, lanjutkan iya, nanti. insya Kita Allah ya, lanjutkan Bapak. nanti. Dua sisi akan kembali Oke, sesaat lagi. Ya. Terima kasih. Ya. Tadi pertanyaan Pak Alkatiri tergantung tadi. Apakah jihad itu selalu perang? Diasumsikan selalu perang kalau. Iya, jadi jihad itu nggak selalu perang, apalagi zaman sekarang ya. Yang dimusuhi itu kalau memusuhi Islam, Islam yang mana gitu kan? Presidennya Islam, Kapolrinya Islam, Menko Polhukamnya Islam, semua Islam. Jadi kalau mengatakan ini jihad, ini syahid, ini bersama Rasulullah. Jadi saya tidak mempermasalahkan atau melaporkan tentang mimpinya. Tetapi apa yang disampaikan Ustadz Haikal menurut kita dengan ceritanya yang ditarik sampai kemudian dia ngomong bertujuan, sebenarnya bertujuan ingin membahagiakan. Iya, menghibur Tetapi orang yang sedang ada berduka, keluarga efeknya berduka. gitu loh Mbak. Ada efek bahwa orang yang meninggal ini Reza bersama Rasulullah, kan itu. Adi bersama Rasulullah, Qaddafi bersama Rasulullah, hari ini dia jihad, dia syahid, kan begitu. Nah, kalau ini masyarakat yang lain, orang awam, terutama pecinta Habib Rizik, itu nangkapnya salah. Bisa-bisa setelah kejadian itu akan melakukan hal-hal yang jangan sama sampai gitu loh. Makanya nggak, saya terlalu jauh Terlalu kalau jauh. begitu ya. Oke. Nggak bisa. Gimana? Begini,
sekarang ini asumsi yang dibawa ke hukum gitu loh. Ini menarik sekali. Ini kan jelas. Kalau dia mau melaporkan dan sebagainya, kan dia harus tahu unsurnya apa, buktinya apa. Bisa nggak dia membuktikan orang mimpi? Kalau setiap orang mimpi itu dipidanakan, nanti ada orang dikejar anjing, nanti pemiliknya dilaporin. Nanti ada sebentar. Mimpi, keliru. Itu asumsi. Sudah tak Jangan dibantah jelaskan. dulu. Konteksnya bukan mimpi tadi katanya Pak Bukan Al-Katiri. mimpi, Bukan mimpinya jangan yang ditarik ke dipermasalahkan, ya. mimpi-mimpi terus Ustaz Oke, Al-Katiri, gitu ini loh. masalah hukum kan? Iya, masalah Jangan ditarik hukum. ke masalah-masalah jihad. Ini bohongnya di mana? Penistaannya di mana? Itu aja. Bohongnya Ustadz Haikal. Iya. Demi Allah Ibu, kan begitu. Ya. Gaddafi bersama Rasulullah. Loh, taunya- Demi Allah Ibu, makanya diputar. Taunya bohong dari mana? Loh, tahunya. Nah sekarang kok bisa tahu Ustadz Haikal mengatakan dia sama Tapi Rasulullah? dia kan nggak bohong. Padahal dia melawan aparat hukum. Iya, kemudian siapa yang dirugikan? Kemudian siapa yang onar? Loh, kalau Anda keterangan tahu itu nggak Ustadz, pasal 14 ayat 1, 14 ayat 2 itu kebohongan, hoax yang menimbulkan keonaran. Iya. betul. Iya kan? Ha. Dengan ucapan-ucapan Ustadz seperti itu, Iya. apa terjadi keonaran? Nah, karena saya melaporkan sehingga tidak terjadi keonaran itu. Loh. Saya mencegah gitu loh. Pertanyaan dari Pak Al-Katiri, siapa Pertanyaan. yang berbuat onar tadi bisa dijawab? Sebentar. Siapa sekarang yang Begini ya. Karena tidak terjadi keonaran, Betul. begitu ada keonaran, saudara seharusnya melaporkan. Karena tidak ada keonaran, kenapa saudara melaporkan dengan pasal keonaran? Karena itu pertanyaan belum saya. terjadi maksudnya begitu Iya, ya? Iya, memang begitu. Iya. Kebohongan yang menimbulkan keonaran itu jelas. 3 pasal itu menyatakan demikian. Yang menarik lagi dibilang penistaan. Bagaimana orang mimpi dibilang menistakan? Nah, Kalau makanya saya lihat teman bicara kami berdua ini tidak mengerti unsur-unsur hukum, tidak mengerti masalah hukum. Oke. Dengan asumsi yang ada, dengan pemikiran, dia laporkan. Karena Menurut dimulai dari saya, pemahaman Anda yang salah soal mimpi. Anda Kita sendiri- hapus malam ini cerita soal mimpi, Mimpi, kita mimpi, laporkan. kita Kita hapus. hapus. Oke. Kan Bukan begitu. itu yang kita Oke. laporkan. Tapi ada persandingan antara mimpi bertemu Rasul dengan ketika Haikal Hasan menyebutkan nama si A meninggal sudah bersama Rasulullah. Kita harus melihat kenapa dia meninggal. Kebohongannya Terjadi di karena mana? peristiwa apa dia meninggal. Kebohongannya Itu di yang mana? harus. Kebohongannya di mana? Loh, di kalimat berikutnya ada pernyataan bahwa orang-orang ini meninggal mati syahid. Nah, Ya. siapa yang bisa memastikan dia mati syahid? Anda bisa memastikan? Anda tidak memastikan bahwa dia tidak sahid. Saya tidak. Justru kita Pertanyaan laporkan saya, karena saya tidak Anda bisa memastikan. bisa memastikan bahwa Dan dia Anda tidak sahid? bisa memastikan orang-orang itu mati syahid. Anda bisa Sekarang memastikan? begini, Anda yang melaporkan. Anda bisa ya? memastikan nggak? Bagaimana? Bisa memastikan Loh, nggak ya kita orang-orang itu berdoa mati untuk syahid? dia. Anda kembali. Anda bisa memastikan. Bukan Saya saya. ini nggak akan selesai Sebentar, kalau sebentar, ini terus. sebentar, Dia tidak sebentar, bisa sebentar. dikatakan Bukan saya yang sahid. melaporkan. Yang melaporkan itu Anda. Loh, Anda kan tadi Orang yang membantah. mendalilkan Membantah. bisa Anda kan membuktikan. membantah dalil Tidak. saya. Dari tadi saya bertanya, kebohongannya di mana? Keonarannya. Dugaan kita ya di situ kebohongannya. Oke, Dugaan. boleh Kan- sebentar. Nah, ini menarik. Untuk satu Loh, hal, menarik. Kita baru Dia melaporkan. katakan dugaan. Jadi dugaan tidak kebohongannya. berdasarkan fakta. Oke, nanti Itu itu kode kan etik. tugasnya polisi Itu nanti kode penyidik etik. untuk Hukum itu membuktikan. berdasarkan Itu fakta. kode etik. Saya menyebutkan dugaan Tidak ada kode karena itu etik kode di sini. etik. Saya Dalam tidak boleh dialog menyebutkan ini langsung dia melakukan bicara tindak pidana. fakta. Tidak. Tapi dengan kata Bagaimana boleh, Anda sebentar, dengan gantian boleh. dugaan Saya mau Anda ke bisa Pak Hir. melaporkan Pak Hir. orang menarik ini. Pak Al-Katiri boleh sebentar. Nah ini oke kita tinggalkan masalah Menarik. mimpi kebohongannya di mana ya. Oke. Saya mau ke Pak Hir soal pasal 14 dan 15 tadi disebutkan. Menerbitkan keonaran artinya ini bisa dijerat jika, koreksi jika saya salah ya, tindak pidana itu sudah terjadi kan. Nah Iya. terpenuhi nggak unsur keonarannya di sini kalau Anda melihat? Ya tunggu Ya, besok nggak, keonaran. ada nggak Oh Anda keonaran? berharap ada keonaran terjadi setelah ini? Bentar. Itu Bukan. peristiwanya kapan terjadi? Ya, keonarannya Ada nggak munculnya keonaran? Oke. Kan di situ. fakta itu. Ada nggak? Tidak ada Karena sampai sejauh semuanya ini. unsur-unsur pasal harus dibuktikan nanti. Buktikan. Satu saja tidak dibuktikan, dia harus dibebaskan. Nah ini Anggi, saya berpendapat udah lama sebenarnya ingin mengungkapkan pendapat itu. Masyarakat memang mempunyai hak untuk mengadukan, melapor terhadap delik aduan. Ya. Dia juga berhak melaporkan terhadap tindak pidana biasa. Ini jenis delik dulu kita secara Ya. teori. Yang belum diatur di saat ini adalah kalau sekiranya yang diadukan, yang dilaporkan tidak terbukti, apa upaya hukum yang bisa dilakukan oleh terlapor, oleh teradu? Ini perlu diatur oleh hukum negara kita. Jadi jangan nanti orang setiap saat bisa mengadukan Lapor, siapa oke. yang dilakukan, siapa yang tidak dilaporkan, karena nggak ada risiko berat dia. Menurut saya perlu dites sekali-sekali oleh orang yang dilaporkan, oleh orang yang diadukan, dia gugat balik. Di persoalan yang selama ini kan saya lihat proses hukum kan ini persoalan yang ada nih. Ya. Saya melakukan prosedur hukum, nggak ada melawan hukum. Secara perdata sebenarnya bisa digunakan pasal 13
65 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perbuatan melawan hukum. Dia bilang saya melihat proses hukum. Kan berlindung di balik itu. Ini menurut saya perlu ada aturan dibuat oleh, ini mudah-mudahan ada pemerintah sama DPR yang mendengar. Buatlah salah satu pasal. Paling tidak di RKUHP kita kan ditunda dulu ya. Termasuk saya mendorong tunda dulu KUHP, banyak masalah yang masih baru. Atur di situ, kalau nggak di dalam KUHP nanti. Sehingga ini kan terlalu banyak, kalau ada nih, ini terlepas kasus ini ya, ada kasus yang diadukan, dilaporkan, ternyata tidak. Ini takes time ini untuk polisi. Buang-buang waktu, berapa buang banyak habis tenaga dan SDM energi, kita. ya. Jadi bisa aja orang nggak suka terhadap seorang, dilaporkan, diadukan. Oke. Ini pasti dipanggil, akan diproseskan nanti. Sampai di situ. Ini yang perlu ada aturan dengan tegas, nggak bila lagi dia bisa berlindung di balik proses hukum. Jadi kalau tidak terbukti Anda laporkan, Anda ini kan, orang ini nanti mungkin bisa. Oke, balik lagi. Apa upaya hukumnya? Saya tambahkan sedikit. Ya, boleh. Ya, jelas yang dikatakan beliau ini benar. Bahwa mereka itu bisa dikatakan mencemarkan nama baik. Dan kami juga kemungkinan akan melaporkan balik. Oke, tahan sebentar, kita lanjutkan. Pihak Ustadz Haikal akan melaporkan ya, balik. Usai jeda, 2 sesi kami juga mereka lanjutkan tidak saat bisa lagi. membuktikan. Baik, sebentar Pak, kita jeda dulu. Masalah seneng saya. Ya, melanjutkan tadi yang terputus, tadi disebutkan pihak Haikal Hasan akan melaporkan balik ya pelapor ini. Bagaimana? Oke, saya malah seneng ketika dilaporkan. Sehingga saling membuktikan bahwa kita harus menjunjung tinggi hukum. Sebenarnya saya kepinginnya ketemu Ustadz Haikal Hasan sebenarnya. Nah, persoalan mana bikin keonaran. Jadi pasca Ustadz Haikal Hasan memotivasi bahwa ketika orang meninggal ini jahit bersama Rasulullah. Banyak keonaran. Ibu-ibu bikin video mengatakan, Dajjal polisi itu ditangkap di Bogor. Lalu kemudian yang mata sipil. Menurut Anda akibat itu dari onar pernyataan, itu. enggak, tunggu, pertanyaan saya itu menurut Anda akibat dari pernyataan Haikal Hasan? Iya dong, karena mangkel melihat motivasi yang disampaikan Ustadz Haikal tadi itu. Bisa begitu? Nah, yang orang dia tidak tahu. Itu kan persepsinya dia tidak tahu Anda. definisi keonaran itu apa. Enggak, tadi di Pak Katiri disebutkan ibu-ibu akhirnya menghina polisi ya, akibat mungkin dia dari pribadi. pernyataan Keonaran Ustadz itu Haikal. adalah suatu gerombolan, suatu yang menyebabkan keributan, bahkan menyebabkan kerusakan, itu keonaran. Dia definisi keonaran aja tidak paham. Kalau hanya ibu-ibu emosi sendirian, dia bukan onar. Enggak, di Ciamis Kalau kan dia ada ditangkap demo dan kan. sebagainya, Di itu Ciamis masalah demo lain. minta ditahan. Masalah itu salah lain. satu termotivasi itu. Apakah gitu loh, orang Mbak minta Andi. ditahan itu onar? Itu. Terus kemudian ada ancaman pemenggalan kepada Kapolda Metro Jaya. Ya itu efek dari itu. Apakah ancaman Tunggu, itu tunggu. keonaran? Bisa. Keonaran itu fakta terjadi. Bukan hanya orang ngomong itu onar. Oke. Tidak. Orang bikin onar itu Pak Katiri ya, Iya. itu menyakiti hati orang. Itu Terus? salah satu bikin Terus? onar. Ini Bayangkan bohong. Pak Kapolda Metro Jaya mau Bohongnya diancam Haikal. pemenggalan Jadi itu kan nggak ada kaitannya dengan Nggak ada pernyataan hubungan Ustadz Haikal. kemana-mana. Itu salah satunya gitu loh Mbak. Makanya Oke, kita melaporkan benar. itu untuk mencegah. Oke, Jangan sebentar. sampai ada Haikal 1, Haikal 2. Sebentar, Loh, Pak emang Akhir, kenapa kita balik orang lagi tidak nih. boleh mimpi? Pakar hukum pidana, sebentar Bapak-Bapak. Anda melihatnya dari kacamata hukum pidana, Anda melihat sudah terjadi atau tidak keonaran yang ditudingkan menggunakan pasal Saya 14 belum itu? dapat berita yang kausalitas Oke. sebab akibat, karena ini langsung itu muncul. Saya belum dapat informasi tentang itu. Bagaimana Susah. dengan yang disampaikan Ya. oleh Gus Rofi tadi? Itu kan harus ada. Orang kayak begitu akibat ini. Tapi ini harus hati-hati juga. Bukan mustahil juga bisa direkayasa. Ya. Ya, dibuat orang karena dia gara-gara itu saya begini, bisa juga. Ini hati-hati penegak hukum melihat, membaca ini ajaran kausalitas itu tadi, ajar sebab akibat dari suatu itu tadi apa? Betul-betul tidak. Jangan-jangan ada orang karena ketidaksukaan terhadap seseorang, saya nggak bicara kasus ini ya, dibuat yang kayak gitu gara-gara itu. Onar. Bisa saja. Jadi hukum ini juga perlu penegak hukumnya melihat dengan jernih, melihat jangan dengan kebencian, keberpihakan kepada suatu, benar-benar dengan Setuju, keadilan. setuju, Itu yang dia setuju. lihat. Ini kausalitas ini ada nggak kaitan dengan itu? Tapi dari sini punya pendapat berbeda. Oh, Anda nggak melihat ada kaitannya ya keonaran Ada yang terjadi ini. kaitannya, makanya itu dibuktikan dengan hukum kan gitu Mbak. Kita melapor bukan untuk semata-mata memenjarakan Ustadz Haikal, tidak. Kita dalam rangka untuk menghentikan orang yang mimpi aneh-aneh kemudian menjadikan propaganda, kan seperti itu. Untuk misalnya, apalagi kan dikatakan tadi itu
ketika melawan aparat demi Allah demi Rasulullah. Ini saya tertarik dengan pernyataannya Gus Rofi untuk menghentikan orang yang mimpi aneh-aneh gitu ya. Iya, mimpi anak dikit-dikit Rasulullah. Nah, kalau ini tidak dihentikan, ada orang lain nanti mimpi Rasulullah. Ini menarik nih, terkait mimpi berarti kan ya. Iya. Oke, sebentar sebelum kita lanjutkan, boleh nggak saya hadirkan nih komentar-komentar yang menyebutkan terkait mimpi ini? Bisa ditampilkan mungkin? Ini ada pendapat beberapa orang, termasuk diantara ini ya, ada dari MUI Ustadz juga ada. Haikal berkata, mimpi jumpa Nabi, PWNU Jatim bilang jangan mau dibohongi. Kini Ustadz HH diadukan ke Polda Metro Jaya. Mimpi kok dipidana, itu karena disebut ya. Mimpi kok dipidana. Jika ada orang cerita dia mimpi jadi Presiden RI, terus dilaporkan dengan tuduhan makar, menyanyi Presiden bisa. Itu satu. Kemudian selanjutnya kita lihat ini Prof. Mahfud, ini Menko Polhukam juga ikut berkomentar loh soal ini. Iya, sudah klarifikasi ya, beliau. Saat penataran P4 Gus Dur tidur, tiba-tiba dibangunkan oleh penatar dan ditanya dengan konsep demokrasi. Saya baru bermimpi bertemu dengan Bung Karno dan menceritakan kepada saya tentang konsep demokrasi. Penatarnya menyebutkan, ini serius, jangan bicara mimpi. Lalu Gus Dur berkata, katanya demokrasi kok bermimpi saja dilarang. Oke, berikutnya bisa dilihat sini. Ya. Dari Majelis Ulama juga ada, Pak. Iya, ini Denny Siregar mau nanya, gimana wajah Rasulullah? Kayaknya kenal deket banget, pasti ahli surga nih. Nah, itu dari Denny Siregar ya. Kemudian selanjutnya dari Mu'anas Alaidit. Nah, ini temannya Mas Aulia nih. Dosa besar antum, Haikal berdusta atas nama Rasulullah. Sedang keturunannya dulu disebut dari Abi Tholib yang matinya dalam keadaan kafir. Pernyataannya nggak perlu seperti ini yang kadang buat gaduh. Haikal Hasan bersumpah tadi ya dibaca. Nah, tadi tudingan ada berbuat gaduh salah satunya. Iya. Ustadz Haikal disebutkan. Ya, nyatanya gaduh memang banyak kiai. Begini, Bang. Keonaran itu ada. Di dalam sudah orang tercipta, sudah terbentuk. Di sosial media sudah banyak yang pro kontra, saling mencaci, saling memaki. Itu salah satu bentuk keonarannya. Kalau bicara kausalitas ada. Kausalitas itu antara ucapan Haikal Hasan waktu itu pada saat pemakaman dengan di media sosial kita ada bukti saling mencaci maki, ada pro kontra itu. Ini sudah saling berhubungan gitu. Ada sebab akibat di situ ya. Kausalitas itu sudah ada. Bisa disebut sudah seperti ada. Itu. Ya nanti diuji aja. Itu saya cerita ini aja ya. Ada nggak ini tadi? Betul nggak itu gara-gara ini? Jangan karena orang nggak suka terhadap seorang gara-gara itu, bisa saja. Makanya jeli harus penegak hukum. Karena dengan kondisi yang tidak di dalam masyarakat ini dengan sosial media ini kan. Karena persoalan gaduh juga masalah gaduh di mana? Berbeda pendapat tuh gaduh kah? Atau gaduh itu saling tonjok-tonjok ribut kan? Nah ini ahli bahasa lah nanti. Saya nggak akan berani. Terminologi gaduh itu artinya apa? Gitu. Saya nggak bidang saya. Unsur itu harus terpenuhi. Saya hanya bicara unsur, fakta. Kalau nggak ada fakta, memenuhi unsur nggak bisa. Prof, orang mengancam setelah pidatonya Ustadz Haikal, mengancam memenggal kepala Pak Kapolda Metro Jaya itu gaduh nggak menurut? Nanti kita lanjutkan, dijawab nanti ya Pak. Usai jeda sesaat lagi, dua sisi kembali. Tadi disebutkan ada banyak kegaduhan yang terjadi pasca pernyataan dari Haikal Hasan. Pak Ahyar, Anda melihat seperti itu, kalau dilihat konstruksi hukumnya bisa ada seperti itu? Iya harus dilihat bahwa kegaduhan itu akibat dari ini. Apakah kegaduhan yang beliau maksud itu sesuai dengan yang dimaksud oleh undang-undang? Ini nanti maknanya itu biarlah ahli bahasa yang mengatakan. Betul. Tapi kalau saya melihat ini kita tidak berpendapat, tapi justru dengan laporan itu menimbulkan kegaduhan nggak sih, malah jadi rame jadinya bukan? Oh enggak, minimal ini warning bagi orang lain ya. Kalaupun mimpi ketemu Rasulullah misalnya, itu lebih baik didiamkan. Ulama-ulama yang salaf itu Mbak, itu menjadi ingatan dia gitu loh. Ya sudah, Rasulullah menyuruh begini, dia diem gitu loh. Bukan malah kowar-kowar, terus memakai kayak propaganda seperti itu bahaya gitu loh. Tapi saya juga sempat melihat beberapa video penceramah yang juga menceritakan bermimpi dengan Rasulullah. Itu bagaimana? Tidak masalah, cuman jangan ditarik yang ini tuh loh, melawan aparat tadi itu loh. Yang jihad-jihad, yang sahih gitu loh Mbak. Saya heran juga, yang melawan aparat itu siapa? Fakta-fakta kan Komnas HAM juga sudah berbicara dan sebagainya, ya kan? Ya kan? Tidak ada orang melawan aparat di situ. Itu masih dalam proses itu kan fakta. Itu ya. Nah, saya kembali begini, ini kan judulnya Pak, ini kan rilis Kapolri. Judulnya ini selalu saya bicara selalu dipotong. Pistol ada. Jadi sebentar, ini kan judulnya ketika mimpi diancam Bu. Nah, kenapa pertanyaan saya? Judul ini kan pertanyaan saya kenapa tidak memilih
untuk bertabayun ke Ustadz Haikal dulu Ya, ketimbang dengan tidak, melapor? tidak. Sebenarnya begini, ya. Proses tabayun itu ada lapor dulu baru tabayun. Nah, saya sudah memberi waktu. Di media itu saya ngomong, Ustadz Haikal saya kasih waktu 3 kali 24 jam. Nanti tak forward ke jenengan. Ini dalam rangka kalau kita ketemu sesama anak bangsa, apalagi sesama muslim kan begitu. Tetapi di sini harus ada kejujuran dari Ustadz Haikal. Oke, benar sudah disampaikan Gitu untuk loh. permintaan bertabayun antar kedua pihak. Ya mungkin Di media ya, saya tidak ada, tahu Ustaz. masalah ini. Cuma masalahnya, Di media ada. masalahnya kan ini laporan itu. Bukan masalah cerita-cerita ini. Laporan ini unsurnya kena enggak. Kalau memang ada kericuan atau keonaran dan sebagainya, apakah itu dibuktikan? Ini loh buktinya keonaran. Tidak ada. Hanya lapor. Orang melapor itu kan membawa... ada Ustaz. Saya Bukti tahu. keonaran Kemudian, disiapkan sebentar. Sudah disiapkan. Iya Pak. dong. Dan akan diserahkan ke Bagaimana polisi, ya? saya bisa bicara dengan tenang kalau begini? Ya. Gitu loh. Bergantian. Setiap saya Mau berbicara lihat. mereka begini, ya kan? Silakan, Saya silakan, dari Pak tadi Fitri. berbicara. Dari unsur-unsur itu juga satu-satu saya tanyakan. Bohongnya di mana? Ya. Kemudian kalau saya mimpi, saya bercerita, apa salah saya secara hukum loh ya? Masalah ria apa, itu kan masalah agama. Secara hukum itu kenapa? Kalau saya bercerita mimpi saya. Mau ketemu Rasulullah lah, saya masuk surga lah. Itu kan hak saya. Pertanyaannya ini kan bukan masalah itu. Pelaporan ini, karena saya sebagai lawyer, saya melihat unsur-unsurnya. Ya. Mulai tadi Betul. saya tanyakan, lah, Sebentar. sebentar. Mulai Sebentar, tadi Bos. saya tanyakan, kebohongannya di mana? Kebohongannya di mana? Penistaannya Melawan di mana? aparat, dianggap berjihad, itu Sebentar, kebohongan. Mas Aulia, buat saya- saya. Kebohongan dari siapa? Itu bukan Melawan bohong. aparat dianggap Loh, berjihad. Ustadz Haikal Mimpi. itu. Yakin tidak? Sebentar. Boleh Ini bergantian, masalah sebentar. Pada waktu dia ngomong jihad kan dia sudah sadar. Yang Anda laporkan kan mimpinya. Bukan, Loh, bukan ada persoalan pernyataan. mimpi. Pak. Bukan. Sahih. Anda ini melaporkan mimpinya kan? Tidak. Loh, bukan. Tadi saya udah Dalam bilang, malam Nah, ini ini kita kan. hapus soal Loh, mimpi. ya hapus Bukan bagaimana? mimpi. Judulnya- Kebohongan itu ketika ada orang melawan aparat kemudian meninggal Malam dunia ini, dianggap itu sahih. malam ini yang didiskusikan masalah mimpi, bukan dihapus. Kalau dihapus Ya. dari tadi itu konteks dialog ini Anda. tidak ada. Konteks yang dilaporkan bukan itu. Faktanya Iya. apa? Loh. Dia mimpi ketemu Rasulullah. Bukan itu yang dilaporkan. Apanya? Orang mimpi ketemu Rasul itu hak. Oke, Iya, tapi oke. ketika disandingkan dengan orang yang melawan aparat negara, Pertanyaan saya hubungannya dengan pasal yang ini apa? Di sini kan Kebohongan. disebutkan Lah berita iya, bohong. kembali lagi kebohongan. Nggak ada hubungan masa Anda aparat. membenarkan orang melawan aparat lalu Loh, dia saya mati tidak, syahid? saya Anda tidak membenarkan? berbicara itu. Saya tidak Anda benarkan? Saya Loh. tidak membenarkan soal itu. Saya berbicara soal Enggak. kebohongannya di mana? Loh, Lah, orang ya melawan tadi aparat dijawab dianggap itu. syahid. Anda mau benarkan itu? Yang Anda laporkan kan mimpinya kan? Loh tidak coba ya ke situ, ini Anda. Baik. salahnya. Oke. Bolak-balik Itu bukan yang kita mimpi-mimpi. laporkan. aja. Oke, Bapak-Bapak, Nah. sepertinya ini Emang tidak akan melawan bisa aparat saya itu lanjutkan. bohongan? Bapak-bapak, Loh, ini itu tidak akan sahih. bisa saya Itu lanjutkan apa karena ini akan bohong? menjadi Apakah debat bohong? kusir saja. Kan Baik, belum tentu hanya Allah yang tahu dia syahid apa tidak. baik. Iya makanya Loh, dia makanya bilang dari syahid. itu. Baik, Kita ini melaporkan tidak akan bahwa bisa ini dibuktikan ada. karena terkait dengan mimpi ya. Dan yang paling penting saat ini adalah kita tunggu bagaimana polisi memproses kasus ini, laporan ini, apakah benar memenuhi segala unsur yang ada di dalam pasal-pasal yang dijeratkan di sini. Baik, demikian Bapak-bapak, terima kasih sekali sudah hadir bersama saya di Dua Sisi malam ini. Maaf sekali saya harus akhiri perbincangan kita di Dua Sisi. Kita jumpa lagi pekan depan di Dua Sisi. Selamat malam, sampai jumpa.